Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, Selasa 11 November 2025. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kasih setia Tuhan terus menaungi hidup kita. Pagi ini kita boleh bangun menikmati hari baru karunia Tuhan. Dengan iman tentu kita percaya bahwa semua karena anugerah-Nya. Dan mengawali hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum membaca, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk hari baru karunia-Mu ini. Kami masih dimungkinkan untuk menikmatinya. Kami percaya semua karena anugerah-Mu. Dan pada saat ini ya Tuhan, mengawali hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu menolong kami, Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan dalam segala keterbatasan kami boleh memahami dan melakukannya dalam sepanjang hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami semua siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sambut firman-Mu. Amin. Pembacaan kita dari 2 Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai 11. Saya akan membacakan bagi kita semua dalam Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Surat Yohanes yang kedua pasal 1 ayat 4 sampai 11. Tetaplah di dalam ajaran Kristus, firman Tuhan. Aku sangat bersuka cita karena mendapati bahwa sebagian dari anak-anak-Mu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Sekarang aku meminta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah kita miliki sejak semula supaya kita saling mengasihi. Inilah kasih itu, yaitu kita harus hidup menurut perintah-Nya. Inilah perintah itu, yaitu kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar sejak semula. Sebab banyak penyesat telah bermunculan di dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan anti-Kristus. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang melangkah terlalu jauh dan tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, ia tidak memiliki Allah. Siapa yang tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Jikalau seseorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab siapa yang memberi salam kepadanya, ia mengambil bagian dalam perbuatannya yang jahat. Amin firman Tuhan. Tema perenungan kita pagi ini, hidup dalam kasih dan kebenaran. Hidup dalam kasih dan kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudari, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan. Berbicara tentang kasih, ya tentu kita semua sudah tahu kasih itu seperti apa. Kasih itu sabar, murah hati, mengasihi sesama seperti kasih Yesus. Mengasihi satu sama lain merupakan perintah yang sudah ada sejak awal, dan itu juga merupakan tanda hidup dalam kebenaran. 2 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai 6. Perintah mengasihi juga terdapat dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Juga ada dalam Markus pasal 12 ayat 29 sampai 31 dan di Roma pasal 13 ayat 8 sampai 11. Kasih yang sejati dapat terwujud dalam ketaatan terhadap perintah Tuhan
yaitu hidup dalam kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pembacaan kita saat ini, kita melihat bahwa Yohanes bersuka cita melihat jemaatnya hidup sesuai dengan kebenaran yang diterima dari Bapa. Jelas dalam ayat 4. Yohanes juga meminta agar mereka hidup dalam kebenaran, sebab ada banyak penyesat yang menyebarkan ajaran palsu dan menyangkal bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia sejati. Di ayat 10-11, Yohanes mengingatkan untuk tidak menerima pengajar yang menyimpang dari ajaran Kristus, melainkan tetaplah tinggal dalam ajaran Kristus. Karena itulah syarat agar kita tetap memiliki hubungan dengan Allah dan juga anaknya. Jangan memberi ruang bagi ajaran yang sesat. Kita harus waspada agar tidak kehilangan apa yang telah dikerjakannya, yaitu iman yang teguh. Tetaplah teguh pada ajaran Kristus, karena barang siapa melangkah keluar dari ajaran Kristus, ia tidak memiliki Allah. Namun barang siapa yang tetap tinggal di dalamnya, ia memiliki Bapa dan Anak. Sangat jelas dalam pembacaan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dari firman Tuhan pada saat ini, firman Tuhan pagi ini, kita belajar bahwa betapa pentingnya pengenalan akan Tuhan. Mengapa penting pengenalan akan Tuhan? Pengenalan akan Tuhan sangat penting agar kita dapat membedakan yang benar dan yang salah. Kita perlu terus dekat dengan Tuhan dan mengenalnya. Pada masa kini, kita diperhadapkan pada banyak informasi yang bisa saja menyesatkan kita. Oleh karena itu, kita perlu menyaring dan memilah dengan bijak, serta tidak takut menolak hal yang salah demi menjaga iman kita. Kasih yang sejati bukan berarti mengabaikan kebenaran. Kita harus tetap mengasihi sesama seperti yang diajarkan Tuhan kepada kita dan tetap waspada terhadap ajaran yang menyimpang. Kiranya Bapak Ibu, Roh Kudus yang menolong kita, Roh Kudus memampukan kita, Roh Kudus terus menopang kita, sehingga kita terus menghidupi firman-Nya ini, kita terus menjadi pelaku-pelaku firman dalam sepanjang hidup kita. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas waktu yang Engkau beri bagi kami. Kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon sekiranya Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami, sehingga dalam segala keterbatasan kami untuk memahami, Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk dapat memahaminya dengan baik, serta melakukannya dalam sepanjang hidup kami, juga terus menjadikannya sebagai pedoman dalam sepanjang hidup karunia-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk semua umat-Mu dimanapun berada, dalam kehidupan setiap hari. Kiranya Tuhan senantiasa memeliharakan. Berdoa untuk seluruh anggota jemaat-Mu dimanapun Engkau membawa pada saat ini. Dalam kehidupan masing-masing, dalam tugas dan tanggung jawab, dalam pekerjaan, dalam usaha. Kiranya Tuhan senantiasa memeliharakan. Berdoa untuk segenap orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan terus memberi sukacita dalam menjalani usia yang lanjut. Biarlah segenap orang tua kami terus mengandalkan Tuhan. Berdoa untuk yang saat ini sedang bergumul karena sakit penyakit. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya untuk memperoleh kesembuhan. Biarlah dari sana segenap orang tua juga kekasih kami boleh memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan saja. Berdoa untuk yang saat ini sedang berduka.
Kami mohon sekiranya Tuhan yang akan terus menghiburkan. Biarlah dalam menghadapi pergumulan karena duka cita, mereka senantiasa menaruh harap hanya pada Tuhan saja. Kami berdoa untuk segenap anak-anak muda, juga anak-anak yang dalam masa pertumbuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memeliharakan. Juga berdoa untuk segenap pelayan-pelayan Tuhan dalam kehidupan bersama keluarga, pribadi, juga kehidupan dalam pelayanan. Kiranya Tuhan senantiasa memeliharakan sehingga boleh terus sehat dan kuat mengangkat tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadanya. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami mulai dari pusat hingga ke pelosok, kiranya Tuhan senantiasa memeliharakan, biarlah dalam hikmat-Mu mereka boleh memerintah kami sesuai dengan yang Tuhan kenan. Hari ini ya Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu, apapun yang akan kami kerjakan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Ini doa kami ya Tuhan, ini permohonan kami, ini ungkapan syukur kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bawa doa ini. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita.